Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi mata kuliah tentang manufaktur berbasis data dan smart manufacturing. Ini merupakan bagian dari mata kuliah proses manufaktur lanjut. Baik, eh untuk mata kuliah ini ada dua dosen dan saya dosen yang kedua ya, di mana ini merupakan lanjutan dari materi dari dosen yang sebelumnya. Manufaktur berbasis data dan smart manufacturing ini yang saat ini sudah sangat eh, populer di kalangan industri, terutama kenapa? Karena mereka untuk saat ini ingin meningkatkan efisiensi dari produksinya dan mereka ingin kemudian apa saja yang merupakan eh, hasil dari produk mereka berproduksi itu mereka bisa tahu secara real time dan apa masalah kendala yang ada di produksi itu mereka juga bisa mengetahui secara real time. Maka ketika kita membangun sebuah produk pabrik gitu ya, kita ingin memproduksi sesuatu, khususnya kita di orang teknik mesin gitu, maka ada dua hal yang harus kita siapkan ya. Yang pertama adalah secara fisik atau physical system. Yang kedua adalah secara non fisik ya, cyber system. Dua infrastruktur ini yang nantinya akan bisa membuat kita lebih mudah untuk mengontrol usaha yang kemudian kita gunakan. Nah, di physical system sini ada beberapa hal karena mereka memutar roda produksi itu menggunakan energi, maka kalau kita ingin untung yang lebih, harus ada yang namanya energy saving and operational improvement. Jadi ada peningkatan, dan kemudian kalau yang namanya data, cyber, maka kita perlu reliable, predictive, modeling, optimization. Kenapa? Karena sistem cyber dari perusahaan kita itu harus benar-benar bisa real time. Jangan sampai kemudian eh, data yang didapatkan oleh atau yang dikumpulkan oleh sistem itu ternyata nggak update atau salah, ya. Atau kemudian sensor yang dipasang di mesin ya di physical sistemnya itu ternyata dia tidak akurat datanya. Nah, itu aja menjadi masalah. Jadi sensor untuk produk-produk yang bagus ya dengan kapasitas produksi yang tinggi, misalkan perusahaan sigaret ya, sigaret itu bisa satu mesin bisa memproduksi 20.000 batang per menit. 20.000 batang per menit itu kecepatannya luar biasa cepat sekali ya. Karena cepat sekali itu sensornya juga harus cepat, harus bagus ketika dia mengecek atau quality control dari batangan sigaret yang kemudian dia sudah bisa dari awal sampai akhir tuh paling satu sigaret ya 0,00 sekian detik ini ya, satu sigaret. Kenapa? Ya karena itu tadi 20.000 batang itu 1 menit gitu ya. Kalau 20.000 dibagi 60 itu ya masih 2.000 lebih ya, 3.000 lebih. Jadi ini yang kemudian menjadi konsen kita, bahkan sekarang ini ketika kita membuka sebuah usaha, maka kita harus menyiapkan semuanya ya, termasuk nanti ke depannya adalah eh, data yang dari mesin ini ya, yang dimana di setiap bagian ada mesin ini ada sensor yang dipasang ya, yang sensor ini bisa membaca apakah dia alignment atau tidak,
dia apakah anomali atau tidak, ya, dia bekerja dengan dengan posisi yang tepat atau tidak, maka bisa dibaca oleh sensor. Nah, dari sini data ini kemudian bisa dianalisa kenapa kemudian mesin ini dia tidak bekerja secara maksimal misalkan. Nah, untuk mengumpulkan data, menganalisa data, terus kemudian disimpan di cloud ya, dianalisa dan membuat apa itu pegawai ya atau karyawan itu membuat decision making. Jadi apakah produksi ini di stop atau jalan dan sebagainya. Itu sekarang sudah berbasis yang data itu real time gitu ya. Dan histori dari hari ke hari itu akan disimpan dan itu untuk membuat sebuah keputusan yang sifatnya annually, weekly, monthly, yearly dan sebagainya. Jadi setiap tahun kita bisa melihat bagaimana performa setiap mesin yang dipunyai sebuah perusahaan. Nah, jadi smart manufacturing ini kalau yang sekarang ya, revolusi industri 4.0 yang kemudian semuanya itu serba digital. Kita bisa tahu ya dulu timbangan itu zaman dahulu nggak ada yang digital, sekarang semuanya digital. Mobil serba digital. Sudah tidak ada yang manual ya. Semuanya serba digital, jam digital, apalagi speedometer digital, bahkan sepeda motor ya semuanya sekarang digital. Smart manufacturing mengintegrasikan teknologi informasi dan operasional. Artinya apa? Untuk mengoperasionalkan robot ini misalkan ya, dia bisa dioperasikan dari kantor, orang tidak harus pergi ke pabrik atau ke gudangnya. Kenapa? Karena ada sensor dan sensor itu kemudian terhubung dengan internet ya, yang internet itu bisa meng-on dan off-kan anu ini. Ya, jadi sekarang kalau kita melihat perang Ukraina musuh Rusia misalkan, jadi Rusia mengendalikan drone, drone dikendalikan dari pusat pertahanannya Rusia. Kemudian ada kameranya di drone-nya, dia bisa melihat kapan dia harus menjatuhkan bom, di mana dijatuhkan dan sebagainya. Nah, itu sama. Nah, di sini. Jadi teknologi informasi yang disematkan di eh, kalau ini robot ya atau mesin ya, ini yang kemudian menjadikan kita bisa membuat operasional itu dari jauh. Gitu. Fokus pada efisiensi fleksibilitas dengan pengambilan keputusan berbasis data. Artinya kita bisa bekerja dari tempat yang mungkin jauh dari tempatnya. Tidak harus di pabrik. Saya tahun 2005 itu pernah ditawari bekerja di perusahaan dengan gaji di tempat saya bekerja waktu dulu ya di pabrik itu 5 kali lipat ditawari. Hmm. Artinya apa? Saya bekerja di pabrik lama itu 5 bulan, di situ cuma 1 bulan dengan gaji yang sama. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah untuk kemudian menjamin tanggung jawabnya, menjamin produksi itu berjalan 24 jam 7 hari seminggu, tapi tetap boleh pulang, tapi laptop tidak boleh mati. Dan laptop terhubung dengan internet, ya, dengan cloud, dan itu terhubung dengan mesin yang ada di pabrik. Ya, kira-kira gitu kerjanya. Tetap bisa longgar gitu ya. Kalau mesinnya berjalan dengan baik. Cuman masalahnya kalau mesin itu tiap 5 menit break, ya nggak bisa tidur, kira-kira kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian salah satunya adalah efisiensi pegawai. Jadi yang harusnya itu kemudian dipegang 2 atau 3 orang, 1 orang cukup hanya dibekali sebuah laptop ya, yang laptop itu terhubung terus melalui internet dengan pabrik. Jadi gitu. Dari sisi produksi tidak bermasalah, artinya produksi berjalan lancar. Tetapi dari sisi yang lain, eh, mereka bisa mengefisienkan jumlah pekerja, tidak membayar pekerja yang banyak. Tapi di situ perlu kita ketahui bahwa harga mesinnya ini yang mahal, ya. Harga mesinnya mahal, mahal karena
full sensor ya. Contohnya pabrik di bidang garam misalkan, mereka sudah menggunakan mesin yang kemudian 95% otomatis ya. Jadi untuk mesin sebesar mungkin ukurannya 10 kali 15 meter itu hanya satu operator. Gitu ya. Kenapa? Karena 95% sudah full otomatis. Semuanya terdiri dari sensor-sensor yang bisa mengantarkan atau meneruskan ya eh, apa itu pesan-pesan dari sensor itu ke operator, ke kepala bagian, bahkan ke owner. Ya, ketika owner itu kemudian menghidupkan laptopnya secara real time. Nah, komponen atau kunci dari smart manufacturing itu apa saja? Yang pertama adalah IoT ya, Internet of Things. Jadi bagaimana semua hal yang berkaitan atau yang terjadi pada mesin itu apakah low oil level misalkan ya, low level dari oli pendinginannya rendah. Itu tidak hanya operator yang tahu, tetapi semua yang bertanggung jawab atau semua yang bersinggungan dengan hal itu atau produksi maintenance itu dia bisa langsung mengakses dan ada alarm dan alarm itu akan kemudian memberitahu mereka sehingga mereka bisa saling mengingatkan. Tidak sampai kehabisan oli dan olinya mesinnya kemudian rusak. Nah, kayak gitu. Internet of Things. Jadi semuanya dihubungkan dengan internet. Kapan ini tidak berfungsi ya kalau internetnya mati. Makanya kalau kita membuat sebuah perusahaan, maka salah satu jaringan yang penting kalau kita ingin mengintegrasikan semuanya, internetnya harus bagus. Yang kedua adalah big data dan analitik ya. Artinya apa? Kalau semuanya terekod, artinya semua barang sensor atau hasil data sensor itu, baik itu video, baik itu data berupa numerik dan sebagainya, itu akan masuk terus, hari per hari masuk terus. Ibarat air itu airnya masuk terus, dan kalau wadahnya tidak besar, ya dia itu akan penuh, ya, dan akan meluber, data akan hilang. Maka perlu kemudian ada big data, ada penyimpanan yang besar, ya. Jadi kemudian kalau kita ingin bisa menyimpan data yang besar, ya hard disk dari atau kapasitas dari internet, eh, kapasitas dari komputer kita harus besar atau kita pakai cloud ya, penyimpanan dari cloud. Kecerdasan buatan AI. Nah, kecerdasan buatan itu apa? Mesin ya, itu yang dia punya sensor-sensor yang banyak ini ya. Kecerdasan buatan itu nanti bisa kemudian tidak hanya untuk mendeteksi yes or no, tapi dia juga bisa menganalisa ini apa yang rusak, kenapa, harus diapakan, dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan mesin itu sudah tidak membutuhkan orang yang banyak lagi kecerdasan atau pemikir yang banyak lagi, hanya satu saja dalam satu pabrik itu sudah cukup. Kenapa? Karena dia sudah dibantu dengan kecerdasan buatan untuk menganalisa setiap kerusakan yang ada diproduksi di mesin itu. Ya, kalau satu mesin ini ada berapa sensor? Oh, banyak sekali, sudah ribuan sensor yang dipasang di sini ya, dalam satu eh, mesin. Cloud and Edge Computing, ya. Jadi kalau sekarang kita internetnya atau komputer kita penyimpanannya tidak banyak, sedikit, tidak usah khawatir. Kenapa? Kita bisa nyimpan ke cloud, Google Cloud, ya Microsoft Cloud. Nah, Pak itu aman enggak? Nah, itu tergantung ya. Tergantung dari kalau memang ada data yang penting, ya jangan kita share di cloud. Kita simpan di komputer kita. Karena cloud itu selain bayar, keamanannya ya tergantung dari kalau kita cloud Google, ya Google itu yang bisa membuka data-data kita. Servernya di mana, itu yang dia akan menguasai. Ya, makanya kalau Indonesia tidak bergerak di dunia itu, tapi kita memulai digitalisasi, keamanannya nggak dijaga,
ya data bisa dicuri orang dengan gampang karena ketika kita upload ya, upload data, maka otomatis kita tuh seperti memberikan data itu kepada servernya. Nah, meskipun kita di situ kita masang PIN ya, PIN password. Kan kita pasang passwordnya di platformnya mereka, berarti mereka bisa membuka, admin utama dari platform itu akan bisa membuka. Digital twin dan cyber physical system. Nah, inilah yang tadi ya, digital twin artinya ada fisik, ada cyber. Jadi dua hal ini itu yang dikembangkan di industri sekarang ini. Kalau fisik saja ya bisa, dia akan memproduksi barang, tetapi pengambilan keputusan akan lama ketika harus menunggu semuanya kumpul, kepala bagian kumpul, terus kemudian semuanya rapat dan sebagainya. Kalau cyber system mereka bisa online. Ya, kalau pabriknya satu tempat. Kalau beda tempat, belum lagi macet dan sebagainya. Artinya apa? Cyber system dalam bentuk digital sekarang ini sangat-sangat diperlukan sehingga semua hal yang berkaitan dengan permasalahan mulai dari marketing, purchasing, material handling dan semuanya itu bisa dirapatkan secara bersama-sama secara online. Semuanya sekarang ya pada smart, pinter, smart home, smart appliance, kulkas pinter, TV pinter, ya, apalagi smartphone, handphone pinter, dan semuanya bisa membantu manusia. Akhirnya sekarang lebih instan. Makanya generasi sekarang itu generasi yang instan, maunya instan, tidak bisa yang eh, memulai dengan kerja keras dan sebagainya. Itu perlu di, dicermati ya. Nah, arsitektur sistem smart manufacturing. Yang pertama adalah lapisan fisik ya dari mesin ya. Dari mesin ini ada sensor, mesin, aktuator. Sensor itu dia yang akan membaca pergerakan dari mesin itu atau dia bergerak atau berhenti gitu ya. Berapa kecepatannya. Terus kemudian kalau sensor ini sensor untuk barang reject, maka dia akan membaca apakah benda ini sesuai atau tidak dengan kriteria yang sudah dimasukkan ke dia, baik warnanya, bentuknya, apanya, isinya dan sebagainya. Ini tergantung dari jenis sensornya. Kemudian mesin, ya, Eh, mesin ya berarti dia induknya sensor, sensor bagian dari mesin. Aktuator adalah yang kemudian dia menggerakkan dari mesin itu sendiri. Kemudian lapisan komunikasi bisa pakai IoT atau jaringan ya, jaringan LAN dan kabel. Nah, sekarang sudah IoT, rata-rata sudah pakai IoT. Jadi tidak kemudian kabel berserakan di mana-mana gitu. Kalau sudah pakai wireless, ya itu lebih gampang lagi. Artinya jalan tidak harus dilubangi untuk tempatnya kabel, tembok tidak harus dilubangi untuk tempatnya kabel. Kenapa? Karena sudah tanpa kabel. Lapisan data dan analitik pakai cloud AI. Ya, kalau kemudian semua data itu dan itu besar sekali, ya kalau kita perorangan, data perorangan tidak begitu besar, tapi kalau data perusahaan yang begitu besar, ya mulai dari produksi, manajemen komunikasinya, HRD-nya, terus kemudian apa itu marketingnya dan sebagainya, itu sangat banyak sekali, besar sekali. Dan itu harus bisa dibuka secara cepat kalau kemudian dalam rapat. Maka mereka harus punya eh, data collection yang banyak dan besar. Cloud-nya banyak penyimpanannya. Dan ketika dianalisa, gampang untuk diambil atau dilihat. Kalau kertas sudah nggak zamannya kertas. Karena kertas kita harus nyari satu persatu ya. Kemudian lapisan aplikasi dan eksekusi. Nah, eksekusi
setelah kita tahu ada masalah, terus kemudian ditangkap sensor, dikirim secara digital eh, ke kita sebagai karyawan atau pekerja gitu ya. Maka eksekusinya bagaimana? Apakah harus karyawannya atau harus pimpinan, apa harus direktur? Lah itu tergantung dari tingkat level dari permasalahan yang ada. Bisa jadi kalau diproduksi di perusahaan, maka dia harus menghentikan produk ya. Kalau memang salah satunya adalah kualitasnya buruk atau menurun di bawah rata-rata. Untuk menurunkan produksi, maka harus ada manajer produksi yang kemudian menyetujuinya. Nah, cuman di sini yang powerful adalah quality control ya, karena kalau begitu jelek hasilnya, dia punya kewenangan untuk langsung menyetop produksi. Biasanya seperti itu. Karena kualitas itu nomor satu. Takutnya kalau sudah masuk ternyata tidak berkualitas, ya dia tidak laku. Kalau sudah nggak laku di pasaran, akan sulit untuk meningkatkan image dari produk itu sendiri. Nah, implementasi dari AI itu apa saja? Pemantauan real time, suhu, getaran mesin. Nah, getaran mesin ini ya biasanya salah satunya adalah dari bearing. Nah, kalau kita orang teknisi pasti tahu ya. Nah, ini bearingnya ini. Nah, nanti di AI itu sudah dimasukkan ya. Getaran mesin sekian sampai sekian, bearing harus diganti gitu. Jadi ada sensornya di situ. Dan kemudian alarm bunyi dan alarm itu kemudian akan memberitahu dari teknisi untuk segera mengganti dan kapan harus diganti. Nah, itu nanti apakah ini urgent harus diganti atau bisa menunggu? Kalau bisa menunggu biasanya menunggu produksi selesai dulu. Begitu produksi selesai kemudian diganti. Berarti kan penting kan? Sensor yang kemudian dia bisa memprediksi atau menghitung banyaknya getaran mesin. Nah, kenapa? Kalau untuk mengganti bearing mereka harus melepas semua covernya, ngambil porosnya, kemudian di track ya, diambil bearingnya, diganti yang baru, dan itu diganti yang baru kalau memang nomor serinya sama, ukurannya sama, tidak masalah. Kalau ukurannya beda, atau misalkan bearing yang lama itu sudah tidak diproduksi karena itu harus membesarkan atau mengecilkan poros, lah itu beda lagi ya. Berarti bisa berhari-hari gitu. Itu butuh sebuah keputusan itu akan membuat produksi berhenti dalam waktu yang lama. Kalau tadi contohnya ya 1 menit 20.000 batang. 20.000 batang itu kalau satu batang labanya 200 perak sudah berapa? 4 juta ya. 1 menit dan satu mesin. Kalau mesinnya 20 ya tinggal ngalihkan dan seterusnya. Banyak sekali ternyata ya. 1 menit aja ruginya sekian. Kalau banyak menit, berjam, berhari, ya perusahaan bisa rugi banyak. Meskipun rugi itu dihitung kalau dibandingkan ketika perusahaan itu adalah dia produksi terus dan semua produknya laku. Ya mereka nggak mau tahu. Yang penting pokoknya ada produksi, ada apa itu pesanan ya harus di, dibuat dengan kualitas yang baik tentunya. Pengiriman data ke cloud untuk analisis prediktif. Jadi setelah kemudian sensor yang ada di dalam mesin itu menerima masukan atau menerima data numerik dari apa itu sensor ya diteruskan ke monitornya mesin, diteruskan kemudian ke cloud, cloud bisa diambil atau diakses oleh pimpinan. Nah, pimpinan akan menganalisa secara prediktif kira-kira apa yang harus dilakukan. Kalau memang masih belum kan biasanya ada hijau, kuning sama merah ya alarmnya itu. Kalau kuning itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau merah berarti harus berhenti. Nah, itu dari mana? Dari sensor getaran. Dari sensor getaran. Kira-kira kayak gitu. Nah, notifikasi otomatis sangat anomali terdeteksi. Iya, itu tadi.
Jadi setiap mesin yang baru ya itu pasti dia punya yang bagus ya, dia punya sensor yang dia akan mendeteksi apakah mesin ini berjalan dengan standar, dengan baik atau tidak. Kecuali kemudian sensornya itu dimodifikasi. Ya. Biasanya kalau orang Indonesia itu memodifikasi supaya apa? Supaya produksi jalan terus. Tapi apa akibatnya? Satu anomali itu akan membuat anomali-anomali yang lain. Jadi kerusakan yang satu akan kemudian merambah ke kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nah, setelah data-data terkumpul ya, data misalkan ini ya, contoh mesin ini. Mesin ini ada data dari tembakonya ya, ada data dari sausnya dari atas ya. Terus ada data dari yang namanya ini ya, ini suction suction reel ini untuk membawa tembakonya. Terus kemudian ini ya sensor dari pemanasnya, terus kemudian sensor dari glue-nya, gluer ada. Terus kemudian sensor yang membawa tembakau dan pelumasnya ya. Nah, kemudian masuk ke spider, masuk ke sini. Ini sparating drum, kemudian assembly drum yang diassembly dengan apa itu eh, antara rod ya, rod sama ininya, apanya eh, gabusnya itu ya, filternya, filternya itu kemudian dinaikkan ke baler ya. Nah, ini di sini semuanya data sensor setiap titik dari ini ya, itu akan dikumpulkan karena banyak ya, maka kemudian ada namanya data mining and pattern recognition. Di data-data itu nanti akan dikenali ya, dikenali sebagai data yang bagaimana, data yang baik atau tidak, dia masuk rank atau enggak. Jadi nanti di sini ada yang namanya software yang akan membuat statistik dari data-data tersebut. Kalau statistiknya sangat bagus, ya itu akan bagus hasilnya, kualitasnya bagus. Kalau sensornya ternyata di luar ring, ada beberapa yang di luar ring, maka biasanya sensor dari awal itu dia sudah akan mereject bendanya atau produknya. Kalau rejectnya banyak sekali, berarti ada sesuatu itu harus dilakukan operator untuk menghentikan dari mesinnya. Visualisasi performa produksi dan deteksi anomali. Ya biasanya di apa itu monitor ya, di monitor itu dia akan ada grafik ya. Grafik naik turun, biasa kecepatan produksi, banyaknya yang reject berapa persen, terus kemudian satu hari itu efisiensinya berapa persen dan seterusnya. Biasanya kalau mesin-mesin baru itu efisiensi di atas 95%. Kalau di bawah itu berarti dikategorikan mesinnya tidak bagus atau buruk gitu ya. Baik dari sisi maintenance maupun dari sisi produksinya. Nah, semua data itu ya itu ada softwarenya untuk mengolah ya. Ada softwarenya untuk mengolah. Kalau yang sifatnya ini jadi satu dengan mesinnya, yaitu kalau softwarenya error ya harus beli lagi atau ambil lagi dari pesan ke penyedianya. Kalau ini ya GD itu mesin Itali. Kalau Jerman Hauni. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada yang namanya Siemens Digital Twin ya. Ini model digital untuk memprediksi performa. Performa apa? Performa mesin. Jadi kalau mesin itu ya, kita lihat di sini ya, ini mesin yang asli dan ini adalah mesin yang ada di komputer. Nah, jadi ketika mesin bergerak di tempat yang real di komputer itu juga sama, mesinnya juga terlihat bergerak. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan itu real time. Jadi posisinya sekarang lagi ngapain ya, misalkan CNC gitu ya. Apakah dia sedang ngebor atau dia sedang melakukan finishing atau finishing itu tahu. Hah? Pak direksinya tahu kalau dia lagi memperhatikan proses produksinya. Nah,
Jadi kalau misalkan ada pegawai baru lagi training, ya training atasan tidak harus melihat di tempat training, tapi bisa melihat di kantornya dia sendiri atau sambil rapat misalnya. Untuk itulah kemudian nanti ujungnya adalah penghematan biaya dan perbaikan efisiensi. Ya efisiensi produksi. Loh, kenapa? Ya kalau kemudian bisa dilihat dari jauh kita bisa lihat, loh ini kok berhenti yang satu nggak mau jalan ya langsung ditelepon sama pimpinan ada apa dengan mesinmu? Oh mesin saya ini Pak breakdown karena ini. Biasanya kalau jadi kabang itu kan dari operator, kemudian teknisi naik gitu ya. Nah dia pengalaman itu, dia monitor kamu ganjel aja yang sebelah sini misalkan. Nah itu ternyata solusi dan lebih cepat kan karena ada digital twin ini di komputernya Pak Bos ada gambar dari mesin yang sedang kita jalankan. Simulasi sebelum produksi nyata. Nah, ini juga ya digital twin ini dari softwarenya itu sebelum kan ada ya, kalau misalnya CNC itu ada yang namanya software untuk pelatihan CNC. Kita masukkan program, kita lihat apakah benar pergerakan dari pahatnya itu sesuai dengan yang kemudian sudah kita programkan. Artinya apa? Tidak ada atau minimalisasi dari produk yang gagal. Nah, tadi itu. Jadi itulah yang kemudian merupakan bagian dari smart manufacturing ya, di mana di situ ada data ya, terus kemudian ada big data, analitik, semua data bisa analisis ya, terus kemudian kita bisa meremote ya, dari mana? Bahkan dari HP dari pimpinan ya, atau laptop pimpinan. Nah, kemudian networking atau proses kita mengambil keputusan bisa dilakukan secara online dan keputusan itu segera bisa dilakukan perbaikan. Artinya semua hal yang hubungan dengan manufacturing, kalau kita sudah menggunakan smart manufacturing ya jadi smart beneran. Pengambilannya cepat, kita bisa memberikan masukan secara cepat dan permasalahan diatasi dengan sangat-sangat cepat dan efisien. Baik, eh ini ada latihan ya. Jadi carilah jurnal tentang penerapan smart manufacturing di sebuah perusahaan, buat kesimpulan tentang apa yang diterapkan, apa hasil penerapannya. Nah, dari sini silahkan nanti dicoba dicari ya jurnal tentang penerapan smart manufacturing. Terserah di pabrik apa saja, pabrik gula boleh, pabrik rokok boleh, pabrik manufaktur makanan boleh, dan seterusnya. Supaya apa? Nah, supaya kita tahu dan secara teori juga secara penerapan. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.